perkembangbiakan tumbuhan, yaitu terbagi dua. Yang pertama generatif, yang kedua vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Yang kedua, secara vegetatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Jadi sudah jelas ya bedanya anak didik kami antara perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, sekarang anak didik kami, kita akan bahas perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, pada perkembangan biakan secara generatif itu artinya melalui perkawinan dan melalui tumbuhan berbunga. Dan apa itu tumbuhan berbunga? Yang adanya disebut proses penyerbukan. Apakah yang dimaksud dengan proses penyerbukan itu? Nah, penyerbukan itu ialah jatuhnya benang sari ke kepala putik. Oke ya, anak didik kami sekalian. Nah, begitulah dari perkembangbiakan secara generatif. Nah, sekarang kita masuk pada bagian-bagian pada bunga. Yaitu pada bagian-bagian pada bunga bisa kita lihat anak-anak didik kami sekalian. Yang pertama itu ada dasar bunga, yaitu tempat bertumbuhnya mahkota pada bunga. Oke ya, anak-anak didik kami sekalian. Selanjutnya bisa kita lihat di situ pada kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika sedang kuncup dari serangan hama, baik itu ulat, kecoa, dan lain-lainnya. Yang ketiga, bakal biji, yaitu di mana proses pembentukan bakal biji yang matang. Nah, itu dia anak didik kami sekalian ya, yaitu untuk bakal biji. Nah, selanjutnya yaitu bakal buah, di mana berfungsi sebagai banyak bentuknya bertemunya sel jantan dan sel betina. Nah, di situ dapat kita lihat anak-anak didik kami yang Bapak buatkan kursor yang berwarna merah. Oke ya, anak-anak didik kami sekalian. Nah, selanjutnya ada di situ mahkota bunga. Nah, fungsi mahkota bunga ini sebagai pemikat bagi serangga untuk membantu penyerbukan pada bunga. Begitu ya anak didik kami sekalian. Nah, dapat kita lihat lagi yang paling atas sebelah kiri kita, yaitu kepala sari. Selanjutnya tangkai sari. Nah, di situ juga ada tangkai sari, di mana berfungsi untuk menguatkan bunga-bunga atau mahkota bunga itu supaya tetap kuat pada dan adanya sinar dari matahari. Yang paling atas itu ialah kepala putik. Nah, disinilah tempat bertemunya sel jantan dan sel betina pada putik. Nah, di situ
Dan yang sampingnya sebelah kanan, anak-anak didik kami sekalian, dapat kita lihat yaitu tangkai putik. Nah, disinilah bagian tengahnya, yaitu pada tangkai putik. Itu bisa kita perhatikan ya, anak-anak didik kami sekalian. Nah, pada proses penyerbukan, yaitu pada tumbuhan bunga, dapat kita lihat dikatakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Oke ya. Dan selanjutnya pada proses pembuahan, bulu serbuk sari menuju ruang bakal bulu. Di ruang bakal bulu inilah terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Dan hasilnya pembuahan dinamakan bulat. Pada proses pembuahan, yaitu terjadi cigot menjadi biji dan bakal buah. Lalu bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif, yaitu ada jambu merah, ada lagi kedelai, dan jagung. Selanjutnya bisa kita lihat ada mangga, anak didik kami sekalian, dan padi, dan yang terakhir rambutan. Nah, adik-adik sekalian, Bapak akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian. Nanti dikerjakan di kertas masing-masing ya, dan difotokan sama Bapak ke WA masing-masing. Tugasnya yaitu tugas mandiri sebanyak 4 soal. Dikerjakan ya.